Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma'na rabbi akharrab wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil ajami wal arab, amma ba'd. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, santri Pondok Sanad yang semoga senantiasa mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, izinkan kita sama-sama membahas tentang satu cara agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, yang dikutip di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, Nabi Muhammad mengatakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu agung, Allah itu sempurna dan tidak akan menerima kecuali yang baik juga. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah adalah baik, Allah itu indah, Allah itu agung dan gak akan menerima sesuatu kecuali yang baik pula. Maka sering kita berpuasa dan amalan-amalan maksiat masih kita jalankan. Menggunjing masih kita lakukan, melihat yang buruk masih kita lakukan, kemudian mendengarkan sesuatu yang tidak baik masih kita lakukan, terkadang berdusta masih kita lakukan, nggak terima dengan aturan Allah masih sering kita lakukan, meski sehari kita sedang berpuasa, akan tetapi amal batin kita sering nggak sama dengan amal zahir kita. Maka bagaimana cara agar puasa saya yang tidak sempurna ini nggak hilang pahalanya dan masih bisa mendapatkan pahala sempurna seseorang yang berpuasa. Nah, ini para ulama menganjurkan sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya cantumkan di poin ke-17 di halaman 29 dari buku yang saya tulis, yaitu Miracle of Puasa, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, An Zaid bin Khalid al-Juhani anin Nabi SAW qala, Man fattara iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrus shaim syai', rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa orang yang memberi buka kepada seseorang yang berpuasa, kana lahu akan mendapat untuknya mithlu ajrihi, sama seperti pahala orang yang berpuasa, ghairu annahu la yanqusu min ajris shaim syai', tidak dikurangi dari pahala seseorang yang berpuasa tadi. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa seseorang yang berpuasa kemudian akan berbuka dan kita menyiapkan buka kepadanya, nggak harus mengadakan jamuan besar dengan mengundang puluhan orang, akan tetapi bisa 1-2 orang yang kita antarkan ke rumah mereka dengan kurma dan makanan-makanan yang bisa kita berikan dari makanan yang baik, kemudian makanan itu dikonsumsi oleh seseorang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dengan berapa orang yang kita beri buka puasa tadi. Jika kita memberi buka 2 orang, maka kita seperti sedang berpuasa mendapatkan 3 pahala orang berpuasa. 1 pahala kita sendiri jika diterima oleh Allah, dan 2 pahala dari orang yang berpuasa tadi. Bisa Anda bayangkan betapa banyak pahala puasa kita jika kita sering memberi buka kepada orang lain. Sejumlah itulah mereka berpuasa, sejumlah itu pula pahala kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang diambil, pahala yang diberikan oleh Allah dari memberi buka puasa ini, Rasulullah sudah menyatakan bukan dikurangi dari pahala seseorang yang berpuasa itu, akan tetapi kasarnya seperti difotokopi, diberikan kepada kita dalam keadaan yang sempurna, bukan seperti pahala puasanya orang yang berpuasa tadi. Karena jika dia puasanya jelek, maka sama juga bohong, dan hal itu membuat puasa kita nggak akan sempurna. Akan tetapi dihitung seperti mendapatkan pahala dari orang lain dalam kesempurnaan yang sempurna, jadi dalam kondisi yang sangat diistimewakan oleh Allah, dan itu cukup dengan memberi buka kepada orang lain. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di Masjid Madinah, kita lihat di Makkah, kita lihat juga di Indonesia, banyak orang yang memberi buka puasa ke musola, ke masjid. Dengan hal itu caranya kita bisa
tahu bagaimana bahwa seseorang bisa mendapatkan pahala puasa yang sempurna, dan itu adalah salah satu bentuk betapa baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Cukup memberi buka saja, nggak harus makan makanan yang berat, cukup dengan sesuatu yang membuat batal puasanya, maka itulah cukup menjadikan kita mendapatkan puasa yang sama. Jika puasa kita tidak sempurna, jika puasa kita adalah puasa yang tidak baik, maka dalam memberi puasa kepada orang lain, kita akan mendapatkan puasa yang sempurna. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberi rizki yang luas oleh Allah, semoga kita dimudahkan dalam pekerjaan kita, dan jika Anda belum memberi buka kepada orang lain di Ramadan yang kita cintai ini, maka bersegeralah, mumpung masih ada waktu, bersegeralah untuk memberi buka kepada orang lain. Cukup belikan atau masakkan sesuatu untuk mereka, bisa Anda antar, atau bisa juga Anda mengundang teman-teman dekat Anda, khususnya mereka yang miskin, Anda undang ke rumah, beri mereka makanan yang secukupnya, berikan itu kepada mereka. Jangan sampai pernah lewat satu Ramadan kecuali sudah pernah memberi buka kepada orang lain, karena jika dari puasa kita enggak diterima oleh Allah karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, insya Allah dengan memberi buka kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan puasa yang sempurna. Oke, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika kita yang sedang diundang oleh seseorang untuk acara buka bersama di dalam rumahnya, maka kita wajib untuk mendatanginya, dan juga bisa ada cara di situ tetap kita mendapatkan pahala memberi puasa kepada orang, memberi buka puasa kepada teman yang lain. Caranya adalah jika sudah disiapkan kurma atau makanan di depan kita, maka sebelah Anda itu berikan kepadanya makanan yang Anda miliki di depan, walaupun dia sudah mendapatkan juga. Jadi jika Anda sudah mendapatkan kurma, sambil nunggu adzan maghrib, berikan kepadanya kurma yang ada di depan Anda ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri Anda. Karena dengan hal itu tetap kita dihitung memberi buka kepada orang lain, walaupun kita sedang dalam jamuan orang yang sedang mengundang kita buka puasa. Serta ada doa khusus untuk orang-orang yang memberi buka kepada kita, bukan doa-doa yang lain, akan tetapi ini spesial doa untuk mereka yang memberi buka puasa. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2055 ada doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Allahumma at'im man at'amani wa azgi man azgani. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, at'im, berikan makan kepada orang yang memberi makan kepada saya, wa azgi man zagoni, ya Allah, berikan minum kepada orang yang telah memberi minum kepada saya. Ini bukan hanya doa, diganti makanannya ketika di dunia saja, diganti minuman yang mereka berikan kepada kita, akan tetapi diberi makanan di dunia, diberi makanan zahirnya, diberi makanan batinnya, diberikan makanan yang istimewa di dunia, dan dibalaskan kelak makanan-makanan yang sangat baik kelak yaumil qiyamah. Allahumma at'im man at'amani wa azgi man asgoni. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang telah memberi makan kepada saya, dan berikan minum kepada orang yang telah memberikan minum kepada saya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semoga kita diberi kemudahan dalam melaksanakan satu amal yang sangat istimewa ini. Itu seperti cheat code, ya, model untuk pakai cheat, kita main sedikit curang dalam mencari pahala sempurnanya puasa. Jika nggak mampu dan untuk melaksanakan pribadi puasa yang sempurna, maka kita bisa meminta bantuan orang lain untuk memberi pahala puasa kita dengan lebih sempurna, yaitu dengan memberi mereka buka puasa yang berkah. Jangan lupa awali dengan kurma, dan itulah yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Serta doa kepada mereka, Allahumma at'im man at'amani wa azki man azgoni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.